Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Indriani dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada kodo dan kodar. Pengertian kodo dan kodar. Pengertian kodo. Kodo secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa kodo merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Pengertian kodar. Kodar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa kodar merupakan takdir, suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Kodo dan kodar sangat identik dengan Islam, namun kodo dan kodar berlaku untuk seluruh manusia di bumi ini. Kodo dan kodar lebih sering disebut dengan istilah takdir. Yang dimaksud dengan pengertian kodo dan kodar dalam keseharian tidak lain adalah takdir itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wa kana amrullahi qadaron maqduro, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Surat Al-Ahzab ayat 38. Yang kedua, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-Qamar ayat 49. Dalil nakli tentang kodo dan kodar. Fastajabalahum rabbuhum ani amala amili minkum, yang artinya sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beriman di antaranya kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Surat Al-Imran ayat 195. Contoh kodo. Yang pertama, Allah menetapkan matahari terbit pada siang hari setelah bulan dan bintang tampak pada malam hari. Yang kedua, Allah menetapkan kapan laut harus pasang dan surut. Dan yang ketiga, Allah menetapkan setiap makhluk pasti mati. Contoh kodar. Kodar atau takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu takdir mubrom. Takdir mubrom itu contohnya kenyataan bahwa matahari hanya ada pada siang hari, sedangkan bulan bintang ada pada malam hari. Terus yang kedua takdir mu'alak. Contohnya orang yang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa. Orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai doa dapat menjadi orang kaya. Macam-macam takdir. Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk, seperti misalnya seorang ingin kaya. Dan yang kedua itu ada takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak dapat dirubah oleh makhluk meskipun itu berikhtiar atau bertawakal. Manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama mengajarkan untuk rendah diri. Yang kedua melatih sabar dan tidak putus asa. Yang ketiga menenteramkan jiwa. Yang keempat menenangkan diri dalam menjalani masalah hidup. Dan yang kelima melatih diri untuk terus berusaha sesuai dengan kemampuan. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, termasuk orang beriman. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, selalu berusaha. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.